Hello everyone. First of all, thank you for giving me the opportunity to present today. My name is Dini Pareza, study number 254-11142 from management class management 25B. Today I would like to present topic open economy or perekonomian terbuka. In this presentation, I will explain the meaning, characteristic, benefits, and impact of an open economy. Without further, let's begin. Perekonomian terbuka. Pada presentasi ini kita akan membahas mengenai perekonomian terbuka, yaitu sistem ekonomi yang memungkinkan suatu negara melakukan interaksi ekonomi dengan negara lain melalui perdagangan internasional dan investasi. Selanjutnya, pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi yang melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain. Hubungan tersebut dapat berupa kegiatan ekspor dan impor barang maupun jasa, investasi asing, serta arus modal internasional. Dalam era globalisasi saat ini, hampir semua negara menerapkan perekonomian terbuka untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Selanjutnya, karakteristik perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, adanya kegiatan ekspor dan impor. Kedua, adanya arus modal internasional, baik investasi dari luar negeri maupun investasi ke luar negeri. Ketiga, adanya kerjasama ekonomi antar negara. Dan yang terakhir, perekonomian terbuka sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang. Selanjutnya, komponen perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, pendapatan nasional dihitung dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, di mana C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah impor, X adalah ekspor, M adalah impor. Perbedaan utama antara perekonomian terbuka dan tertutup adalah adanya komponen ekspor dan impor. Selanjutnya, ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain, sedangkan impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Contohnya, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit ke berbagai negara dan mengimpor mesin serta teknologi untuk kebutuhan industri. Selanjutnya, manfaat perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka memberikan berbagai manfaat. Pertama, memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional. Ketiga, mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan. Keempat, memberikan lebih banyak pilihan produk bagi konsumen. Selanjutnya, dampak negatif perekonomian terbuka. Selain manfaat, terdapat juga beberapa dampak negatif, misalnya ketergantungan terhadap negara lain, meningkatnya persaingan bagi produk lokal, risiko terkena dampak krisis ekonomi global, dan fluktuasi nilai tukar yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi. Selanjutnya, neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan seluruh transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Neraca pembayaran digunakan untuk mengetahui kondisi perdagangan internasional dan arus keuangan suatu negara. Jika ekspor lebih besar daripada impor, maka negara mengalami surplus. Sebaliknya, jika impor lebih besar daripada ekspor, maka negara mengalami defisit. Selanjutnya, contoh perekonomian terbuka di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan perekonomian terbuka. Indonesia aktif melakukan ekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan karet. Selain itu, Indonesia juga mengimpor berbagai produk seperti mesin industri, kendaraan, dan teknologi dari negara lain. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, perekonomian terbuka merupakan sistem ekonomi yang memungkinkan suatu negara berinteraksi dengan negara lain melalui perdagangan dan investasi internasional. Perekonomian terbuka memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar. Namun, sistem ini juga memiliki tantangan seperti ketergantungan terhadap ekonomi global dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat agar manfaat perekonomian terbuka dapat dirasakan secara maksimal. In conclusion, an open economy
play an important role in supporting economic growth and international cooperation. By participating in global trade and investment, countries can gain many benefits while also facing various challenges. That is all for my presentation. Thank you for attention. Have a nice day and see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.